Selamat datang kembali di Content Culture Zone bersama saya Mankim Saya Dewi Sanwan dan aku Ambar. dan kali Ini pertama kali aku muncul di sini, guys. ya betul. Dan kali ini kita akan bahas para musisi di seluruh dunia yang mensupport pro Palestina atau tidak pro Palestina, atau dia boykot atau support ke Israel. Oke, pertama kita akan langsung aja. Gua akan overview dulu. Ntar kalau Delis mau bahas apa mengenai masalah musisi, artis yang support Palestina atau support Israel. Pertama, Pertama, pertama orang pengen, aku pengen bahas yang lagi rame aja di Twitter itu. Sekarang lagi banyak yang boykot K-popers. oke. Terus yang kedua, berita kedua. K-popers juga, cuman lebih spesifik dan ini lebih banyak banget fansnya yang unfollow sekarang, apalagi yang di Indonesia. Oke, itu dua berita dari Delis, dan sekarang dari Ambar overview dulu apa yang akan Ambar bahas. Kalau aku bakal bahas tentang sederetan artis yang dia tuh pro atau kontra terhadap Free Palestine gitu. Ini artis apa? Kalau Delis kan tadi Korea, kalau Ambar berarti Barat, Iya. Hollywood. Oke. Yes, betul sekali. Oke, beritanya apa aja? Beritanya kayak misalnya tentang gerakan Block Block Out. 2024 itu tuh kayak kayak ngeboikot sederetan artis yang mereka tuh bungkam. Padahal kan Oke. maksudnya sosial media tuh punya potensi ya, bisa. Jangan didetailin dulu, kita overview Ya. judul dulu. Oke. Nanti Ya, kita kayak bahas. gitu deh. Terus yang kedua, Iya, guys. satu Kalau lagi. yang kedua, Kan pertama block out, yang block out, kedua. yang kedua itu orang-orang yang maksudnya artis-artis yang emang pro terhadap Free Palestine, kayak misalnya Oke. ngebuka donasi dan lain sebagainya. Oke, siap. Oke, itu yang akan kita bahas kali ini, guys. Dan langsung saja kita ke bahasan pertama dari The List, yaitu mengenai tadi apa? Artis K-pop yang K-popers yang K-pop yang di boykot dan unfollow sama fans. Oke, silakan coba gimana tuh? Kalau sekarang yang lagi rame ya, yang lagi rame di Twitter itu banyaknya ya, sebenarnya mah banyak banget, kayak agensi-agensi besar juga banyak. Ya, ini kita sambil baca Twitternya juga ya, guys ya. Ya, Biar saya yang pegang. Oke. banyak artis-artis yang lagi diboykot karena mereka kerjasama sama brand-brand yang support support Israel. Oh, jadi Iya. brand mereka tuh membeli produk itu terafiliasi dengan Israel. Ya, bukan cuma membeli, tapi mereka itu jadi brand ambasadornya. Oke. Wah, perasaan kemarin rame buat Iya. boykot malah tiba-tiba jadi collab ya. Oke. Iya. Agak aneh ya. Nah, si banyak banget, enggak, maksudnya si K-popnya ya, K-popnya mereka itu kerjasama kayak jadi brand ambasadornya si brand-brand kayak kemarin tuh lagi rame di media sosial ya, di Twitter ya, apalagi di Twitter itu banyak banget yang unfollow atau boykot Chanwoo, salah satunya sama Mingyu. Itu banyak. Oke. Itu banyak banget karena alasannya itu Mingyu itu kalau nggak salah dia itu brand ambasadornya Prada kalau nggak salah ya. Cuma Oke, Prada kalau salah, mohon maaf. Prada ini tas berarti. Ya, brand ya, fashion. Itu BTW fashion. orangnya member dari Member band dari gitu atau apa? Seventeen. Oh, Dan kebetulan Seventeen yang yang bubuk. Enggak. kebetulan aku itu salah satu biasa aku itu adalah Mingyu gitu. Aku tuh suka banget sama Seventeen. Aku itu bener-bener ngikutin Going Seventeen gitu, terus tiba-tiba Harus unfollow. harus unfollow gara-gara ya Mingyu ini. Cuma kayak anjir, mau nggak mau ini harus unfollow beliau. Blokir malahan. Iya. Kan gerakannya bukan unfollow doang, blokir Iya, kan. blokir, boykot Blokir juga. Baru tahu. Banyak Aku juga. cuma unfollow doang. Block out itu salah satunya blokir Iya. tau. Block out, iya, anjir. salah satunya itu. Terus banyak juga, bukan cuman bukan cuman Mingyu, Unwoo juga. Dia itu brand ambasadornya apa ya, lupa. Pepsi, Coca-Cola, Salah, apa? aku kebalik. Ya, Chanwoo itu brand ambasadornya Prada Prada, sama Sprite kalau nggak salah, dia iklan Sprite. Sprite. Terus kalau Mingyu itu Louis Vuitton.
Oh, Louis Vuitton. Ya, Tumben orang Cianjur ngomong Louis Vuitton bener. harusnya Louis Vuitton. Saya Louis Vuitton. Louis Vuitton. Enggak, Louis Vuitton. kalau dari logonya jadi XL. Ya, XL. Sangat KW sekali. Logonya jadi XL. Nah, Tapi kayaknya sebenarnya ya K-pop itu banyak banget yang ramai-ramai di boykot karena Ya. agensi-agensi besar kayak SM Entertainment, terus YG, Hype juga banyak banget yang 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 jeans itu masuknya kemana? Hype. Hype. Itu Hype sama. Dia juga brand ambasadornya apa gitu siapa dan aku lupa membernya Israel. yang mana. Iya, Pro Israel. Oh my god. Terus? man. Ya yang lagi ramai-ramai sih itu. Nah, kan Oke. Unfold udah nih, Unfold 17 udah, tapi masih denger lagunya. Aku sekarang udah mulai dengerin Juicy Lucy sih. Oh, makanya kemarin Oh. nanya itu ya tentang ada Iya. nggak konser Juicy Lucy Iya, Juicy Lucy. Aku sekarang lagi Juicy Lucy. Ah, sama itu kan ini, itu Mas kan Iwan. itu kan the list katanya dengerin Juicy Lucy. Tapi kalau kita lihat komen netizen di Twitter lebih lucu tau. Oh, Ini iya. ada dari Your Fab Partner gitu. Apa Udah katanya? dibilang mending gue ngestan Aldi Taher anjing. Holy grail, man. Support Aldi Taher bro. Look at the star anjir. Lucu sih itu. Terus siapa lagi nih? Maksudnya kalau dari Twitternya nih ya kita lihat ada Eugene LSF. LSF apa? LSF mana? Itu Eugene LSF. Lisa Rapim. Oh, Lesa Rafif. Anjir, Ini keren. yang Smata baby Smata. Ya, yang lagunya itu yang terkenal di kalangan non K-pop mah yang ini yang Yang gereja. I'm so stupid in love, let's Bukan yang Nggak tahu, sumpah. kontroversi gereja itu. apa? Lesa Rafim Kontroversi yang gereja. video klipnya di gereja. Iya, iya itu, ya Iya kan? itu. Iya kan, kontroversi kan. Ya, itu Nah, kontroversi. dituduh menista agama Kristen kan. Ya, Nah. itu. Tapi yang kayaknya yang booming di Apa sih? mana ikan aja gue aing kan. Fokus ngomong aja. Kalau udah sebut biar saya ngusir. Oke. Yang booming itu Lisa Rapim yang ini. I'm so stupid in love, let's get married in Vegas, we don't need practice. Itu yang Aku nggak tahu. masa sih Sumpah aku malah taunya yang itu. Smata baby Smata, Smata. Smata, Hai, boykot. Nah, ya, Ah, apa? Ambaran cewek aja nggak tahu apalagi saya cuman diem aja. Ya itulah, itu. Nggak, lagi banyak. Terus ada kira tadi Eugene LSF tuh lembaga sensor film. Oh gitu ya. LSF. Oke, Terus terus ada ada dari lagi. New Jeans. New Jeans tuh iklan Coca-Cola. Ya, New Jeans. New Jeans itu yang judul lagunya itu Kalau nggak bisa nggak usah dipaksakan ya teman-teman ya. Aku. Lupa. Sok, Terus baca ada aja. apa nih? IV apa itu? Aib. Aif. Ya, Ini nggak tahu sih saya ya. Ada Rize. mana Rise itu adanya NCT itu dari SM Entertainment. Oke, masih satu manajemen yang sama ya. Ya, Terus dan dia itu bukan baru sih kayak termasuk yang baru-baru debut gitu. Dia itu. terus ada NCT. Aku aja dari NCT. tadi bingung loh dengernya kayak Gak tahu ini aduh, kan cowok ini ini kan siapa, segmen khusus anjir? Korea aja kita bakal skip segmen ini. Semua kayak, K-pop pasti bakal nonton Oke, ini. saya diam. Saya hanya menyimak. NCT itu emang jelas. K-pop yang tahu cuma satu-satu adalah Oppa Gangnam Style itu doang. Itu Kalian ceria sekali ya seperti acara TV bagus. Terus ada NCT yang sponsorin Starbucks. itu nanti dibahasnya belakangan Oke. karena itu sangat apa ya Rame kasusnya banget, rame sih? banget dan kayaknya tuh semua orang Teman-teman pada aku tahu itu di gitu. SKS. Iya, rame banget kayak- sayang sekali NCT supporting. Iya, Doyong, oh my god, Starbucks ya? Doyong, ya Starbucks. Iya sama kayak Gibran waktu itu ketahuan minum Starbucks kan. Oke. Oh, Terus ada JP apa? JP. mana Nih, JYPE. JYP? Oh, JYP. Oh, anjay, Bukan deh, JYP. nggak tahu itu mah. Oke. K-pop tidak terkenal. Iya betul. Terus ini yang terakhir siapa? Itu Baby Monster. Ah, itu. Baby Monster. Itu sangat disayangkan Yang juga sih kemarin karena aku konser tuh kan? Kenapa konsernya Konser di tetap mana? jalan kalau misalnya Konser di mana? ceritanya Israel? Kemarin Jakarta. di Jakarta. Iya, itu baru debut dia. Sekarang itu comeback comeback kedua ya. Pokoknya mah yang sekarang lagi booming itu yang Shit. Oke. Yang Tapi kemarin pas konser kemarin gimana? Chic Shack Shock. Kok Chic Chic Shack Shack Shock. Shock? Bukan, sorry, maaf. Terus gimana kan Israel nih? Nah, Israel terus tuh makanya kan konser kan kemarin. Ah. Nah, terus apa yang terjadi di konser itu? Apakah konsernya sepi karena diboykot Nah, apa gimana? kayak gitu. Kayaknya ya.
Atau ada Karena gerakan di mereka bentar, atau ada gerakan di sosmed kayak jangan beli tiketnya atau apa gitu. Karena mereka itu kayak banyak sebenarnya banyak juga yang ngikutin YG Entertainment, YG Family ya disebutnya. YG Family mereka itu ngikutin yang kayak sebelum-sebelumnya kayak Blackpink, terus Big Bang dari atas-atas lah. Dan itu teh kayak eh kayak apa ya? Kayak satu penyesalan buat fansnya karena nggak ngikutin dari awal gitu. Karena apalagi sekarang kayak Blackpink ya. Dulu itu mereka rajin banget gitu kayak konsernya kemana-kemana rajin banget. Terus sekarang pas udah booming susah banget kan kalau comebacknya susah, terus kayak ke konser-konsernya juga lumayan susah dan itu sulit banget gitu kalau pengen sekalipun ada ya sulit banget buat dapat tiketnya. Makanya sekarang Baby Monster mumpung lagi meranjak nih, jadi orang-orang mau beli sih, mau nonton mereka karena mumpung masih kecil. Oke. Mumpung masih Iya, kecil walaupun sebelum- ini Nah, Walaupun dia support. Nah, itu tuh sebelum ada tiket itu tes ada konser itu sebelum ada pemboikotan itu. Oh, udah terlanjur beli lah istilahnya ya. Ya, tapi aku Ya. nggak tahu. Kita udah beli tiketnya, dia malah problematik di tengah-tengah. Iya. Nah, aku itu sekarang karena udah ada gerakan boykot ini, aku udah bener-bener kayak udahlah aku nggak mau ngikutin lagi gitu, udah kayak udahlah stop aja gitu. Makanya udah jusi-lusi aja. Kira tadi denger lagu Jamet Pemuda Sinar Mas gitu misalnya atau apa gitu. P1, lanjut. tolong Nah, dong terus kakak terakhir. ini. Terus terakhir satu lagi Baekhyun EXO. Ini Baekhyun ketahuan story ada Coca-Cola. Coca-Cola. Itu sebenarnya aku nggak terlalu, karena aku udah nggak terlalu ngikutin jadi agak kurang ini juga. Cuman kalau Baekhyun ya karena dia bagian dari SM Entertainment-nya aja udah diboykot. Jadi Jadi bener-bener full semua semuanya ya kayak Super Juniornya, SNSD, Aespa, Iren apa sih pokoknya Red semua Velvet, yang ada di semua bawah artis naungan yang SM itu. SM itu kayak udah diboykot, orang-orang udah ramai ngeboykot itu. Kira-kira Kirain tadi satu kehilangan band berapa doang gitu. followers gitu. Aku Berapa kurang Kira apa? tahu. Ulang pertanyaannya. kira-kira followersnya hilang sampai berapa gitu. Maaf tadi guys ada kendala teknis. Kita akan ulang lagi pertanyaannya. Tadi Ambar tadi nanya apa terakhir? Berarti kan itu semua yang di bawah naungan SM Entertainment tuh, kenapa ngasih ini? Ke saya Kok ada? Enggak dia. Oh, buat dia. Astaga. Agak bingung. Oke, lanjut aja. Iya, pokoknya kan semua yang ada di bawah naungan SM Entertainment tuh semua di unfollow lah, di blokir Iya. kayak gitu. Nah, kira-kira tahu nggak sih kayak exactly-nya berapa drop followersnya gitu? Kayaknya Drop itu nggak? dropnya cukup agak apa sih Edan. drop banget, cuman aku nggak tahu karena kan Angka persisnya nggak tahu berapa berarti. nggak tahu karena aku udah kayak udah aku jusi-lusi aja Oke. Ya. sama Dul Sumbang. Wah, bagus. Sangat Sunda sekali. Saya support budaya-budaya lokal. Makanya kan kalau di konten It Like a Sultan itu burgernya pakai lenca kan? Iya, nah lagunya lagu Ai. Ya udah, kita selesai lah, kita close dulu bentar bahas K-pop, kita akan berada di kamar. Tapi sebelum close K-pop, kita baca satu komen netizen yang sangat-sangat lucu sekali, yaitu adalah Apa? saatnya kita nge-stan Lesti Kejora. Ye. Tapi dia muncul tahu di sinetron, padahal kan dia bukannya udah di stop gak boleh muncul di TV ya? Boykot juga dia. Bukan gitu. Boykot ini KDRT kan? Iya kan yang diboykot suaminya Tapi kan. malah dijadiin ini sinetron, Oh Cok. iya, tapi dia juga bukannya menang award ya. Sumpah. Tahu, Lesti itu Kapan tetanggaan lagi sama aku KDRT tahu. dapat award, Cok? Ih, Lesti itu tetanggaan sama aku, gak boleh kayak gitu. Sumpah. Ya, aku di kabupaten Depan apa, kanan. dia di kabupaten apa. Oke, bentar, kita skip dulu itu julid ya guys. Ya. Kita kan bahas Israel Palestina ini. Oh iya. Ya, sekarang berita kedua dari melenceng. Ambar. Gimana Ambar yang masalah Israel Palestina dengan artis musisi di Hollywood? Kalau dari barat nih, dari Hollywood itu sekarang tuh lagi rame sama berita yang Lockout 2024. Itu tuh jadi kayak misalnya Taylor Swift deh. Padahal kan Taylor Swift lagi rame gara-gara albumnya baru kan. Pasti kan Betul. kita sebagai ya walaupun kita bukan fansnya tapi jujur lagu-lagu dia tuh enak gitu kan buat didengar. Ya cegil kayak gitu kan katanya. Benar-benar cegil. Tapi ternyata
si Taylor ini tuh nggak menggunakan sosmednya buat kayak nyeruin ya, menyuarakan si Free Palestine itu atau enggak ceasefire itu. Nah makanya sekarang tuh lagi rame kayak ngedesak si Taylor buat bersuara lah gitu loh, kayak lo tuh sebenarnya pro atau kontra sih sama Free Palestine itu gitu. Kenapa kan diam-diam aja? Iya bener kayak gitu, sampai akhirnya sekarang si Taylor itu sampai drop followersnya 200 ribuan gitu loh. Wow. Ini dilansir dari berita CNA kalau nggak salah. Ya betul, dari CNA.id ya. Itu juga dia tuh masuk ke Met Gala gak sih kemarin? Kemarin Met Gala kayaknya iya nggak sih? Oh iya. Kayaknya deh. Soalnya kan setahu aku yang Met Gala itu tanggal 7 bulan apa sih, Mei ya? Yang Rafah itu ya tanggal 7 Mei. Ya itu bareng kalau nggak salah ya. Tapi kalau bareng sama Met Gala Academy Awards itu gimana? Soalnya kayak Billie Eilish kan, for your information, itu dia pro sama Free Palestine kan, makanya Pada dia, awalnya. Emang pada awalnya? Iya, karena Emang dia kan sekarang nggak? pakai Pin kan, dia kan yang pakai pin itu ceasefire. ketika di Academy Award di Oscar. Tapi beberapa hari setelah itu dia kayak beli Starbucks atau apa gitu. Ada kasusnya di story. Gitu. Oh, aku nggak tahu begitu. Iya. Jadi orang-orang kayak nuduh dia tuh kayak FOMO. Tapi kita coba cek lagi ya guys ya, karena ini agak sensitif. Karena FOMO. Anjay, all eyes on Rafa karena FOMO. Abis itu beli McD. Shit man, nggak boleh, itu tidak boleh diikuti. Kita menyindir seseorang ya. Dia nonton ini. Sama setahu aku ya, yang Met Gala itu kan banyak tuh artis-artis yang ke Met Gala. Salah satunya itu kalau dari K-pop mah siapa? Ada Jennie. Jennie, kalau nggak salah ya, Jennie itu ke Met Gala kayaknya dia juga harusnya di boykot dong harusnya gitu. Iya, tapi Jennie ada bersuara nggak Jennie? Sama kayak Taylor Swift bungkam juga. Setahu aku sih nggak ada. Cuman nggak tahu ya kalau sekarang ada perkembangan dia menyuarakan Free Palestine. Jennie itu Blackpink kan? Ya Blackpink. Iya, aku lihat sih dari berita yang di CNN kalau nggak salah. Iya. Itu tuh si Blackpink masuk ke dalam deretan artis yang itu nggak nyuarain Free Palestine. Iya, sama BTS juga kan. Iya, kayak gitu. Sebenarnya mah aku bukan. Tapi ini masih nyambung berarti dengan K-pop dan Hollywood itu masih berkaitan banget ya. Nah, aku sebenarnya bukan ARMY, tapi aku dengerin lagu-lagu mereka. Cuman pas aku kan ada tuh karena aku ngikutin K-popsnya di Twitter, di X, kayak si fansnya itu kayak kenapa harus ikutan di boykot gitu BTS, padahal kan mereka itu semuanya lagi wamil gitu. Cuman ya wamil nggak ada tampil gitu. Nggak ada kan, mereka sekarang semua wamil. Ya, kan semua. Buat orang yang nggak tahu konteksnya berarti karena dia wamil jadi nggak bisa pegang sosmed atau segala macam, nggak bisa bersuara lah gitu. Iya, itu kan kayaknya ya si akun BTS-nya juga kan dipegang sama admin. Masa setara sekelas BTS nggak ada admin? Iya. Kalaupun nggak ada, bolehlah saya nge-hype. Ya kan, apa sih namanya? Kayak SM Entertainment tuh apanya namanya? Hype. Agensi. Bukan, nah agensinya itu kan, agensinya Hype itu satu agensi sama Seventeen, sama New Jeans, sama Lisa Lapin, itu satu agensi mereka. Oke. Iya. Betul. Dan ini kalau kita baca dari berita CNN emang banyak sih aktor sinias yang dituntut sama netizen untuk bersuara. Makanya mereka mendesak gitu di sosmednya kayak Zendaya, Millie Bobby Brown, Chris Hemsworth, Timothée Chalamet. Gal Gadot itu adalah kesalahan kalian menurut Gal Gadot, guys. Karena dia kan orang Israel. Pasti dukung Israel. Itulah. Misalnya kalau orang misalnya kayak dia orang Jerman, kita tuntut oke lah. Orang Israel pasti support Israel. Logan Paul juga loh, Pak. Logan Paul juga ini, apa namanya? Support Israel. Kontra Free Palestine, support Israel, ya benar itu maksudnya. Iya. Kalau musisinya ada banyak tuh kayak Justin Bieber, tadi Taylor Swift disebutin juga. Iya. Lady Gaga ada juga. Lady Gaga. Bahkan BTS, Blackpink. Harry Styles. Kakak aku. Siapa? Harry Styles. Tapi kalian tahu kan ternyata alasan kenapa One Direction selama ini nggak bisa kembali lagi reuni? Karena Zayn Malik support Palestina, Harry Styles support Israel, jadi tidak mungkin bersatu. Ya benar. Ya. Gitu. Kasihan dah kalian yang sudah mendambakan suami-suami palsu kalian itu. Logan Paul terlalu sibuk boxing. Ya sama kayak itu Sekarno. Sekarang fans-fansnya dia sekarang udah nggak rahim anget.
Anjir. Anjay. Tapi kita harus kasih konteks dulu kenapa sih para netizen itu mendesak para selebriti untuk bersuara. Padahal kayak ya udahlah kan masing-masing aja perjuangannya gitu kan, ada yang bilang kayak gitu juga, ada pro kontranya lah. Pro-nya adalah ya kita sebagai selebriti, mereka punya media besar, mereka punya suara untuk menggerakkan benar, orang guys. biar pemerintah tidak PBB atau segala macam itu mendesak istilahnya menghentikan serangan. Benar Karena ini sekali. genosida kan, bukan perang lagi gitu. Sedangkan dari sisi yang kontra, tapi sisi kontra itu juga ada banyak sisi. Jadi ada yang kayak Gimana? kontra pro Israel dan kontra tapi pro Palestina. Kontra dengan kita Jadi mendesak, netral maksudnya. bukan netral. Jadi dia kontra dengan gerakan kita yang menuntut selebriti buat bersuara, ngerti gak sih? Ya udah, kalau bersuara mah sorangan we gitu, bersuara sendiri aja, nggak usah Ya nuntut udah, iya. selebriti gitu. Sedangkan iya, yang satu lagi iya, itu iya. menuntut, gue pro Palestina tapi gue nggak nuntut selebriti buat bersuara gitu. Tapi yang satu lagi justru kita harus nuntut selebriti bersuara biar makin Makin naik. Ya, mungkin- makin naik beritanya. Mungkin gitu. lebih ke kayak misal fansnya Taylor gitu kan kayak gitu. Nah, kan Taylor tuh Instagramnya gede banget lah gitu kan, Iya, dan gede itu banget kayak itu dia. punya potensi yang membuat orang lain yang ngeliatnya kayak wah ini artis ini tuh Free Palestine, kayak mungkin ada dorongan ke merekanya iya. kayak oh kita berarti emang harusnya ngelihat nih Palestina ini lagi di genosida kayak gitu-gitu Iya. dan harus disupport buat segera bebas gitu kan. Jadi supaya kalau pemerintah semuanya langsung bersuara, fokus apalagi kalau bersuara. rame, jadi kan siapa tahu kita mendesak lebih cepat biar ini Ya, dihentikan. gitu. Iya, jadi kayak gitu. dukungannya nambah lah, naik Nah, lah. ya kalau gue sih paham dari dua perspektif ini ya. Satu lagi kayak yaudah akun dia terserah dia dong gitu. Tapi satu lagi kan kayak ya memang dia akun dia tapi kan akun dia gede, dia bisa Iya. memberikan dampak yang lebih Karena kan bagus. pengaruhnya gitu. juga cukup signifikan gitu kan. Betul, apalagi followersnya puluhan juta gitu-gitu Ya, kan. benar. Jadi kan kalau sekali postingan itu bisa ngasih apa ya awareness yang lebih luas lagi, ya kenapa tidak? Ya. Tapi ya sebenarnya jujur gue sendiri pun bingung kayak harus nggak sih kita nuntut, tapi Iya. ini mendesak soalnya nih membunuh, maksudnya udah banyak yang kehilangan nyawa, jadi kayak ya mendesak juga karena ini nyawa loh, maksudnya kita nggak sepele juga nggak Jahat. nyawa kan gitu. Apa yang dilakukan itu jahat. Anjir, jadi Roma. Ya gitu lah guys ya. Jadi kalau kalian gimana menanggapi kalau dari Delis teh, balik lagi nih masalah yang isu tadi kan kita udah bahas semua artis-artisnya segala macam, musik-musiknya. Kalau menurut lu sendiri deh tentang isu boykot ini yang menimpa para musisi, pendapat pribadi lu gimana? Apakah kita juga harus ikut bersuara seperti itu atau ya udah masing-masing aja gitu? Atau jangan-jangan kamu pro Zionis? Lagi ngomong lagi. Jangan-jangan ini di TikTok ya? Jangan-jangan kamu pro Zionis? Anjir. Malah kayak misalnya The Bercanda, Weeknd nih. The Weeknd. Ya, The Weeknd tuh bikin donasi gitu loh. Jadi Oh, iya. dia tuh ngedonasiin 35 miliar. Oke. Miliar dong. Sekelas The Weeknd, masa juta, bro. Maksudnya juta dolar gitu. Nah, ya mungkin ya gitu. Pokoknya 35 miliar rupiah buat Palestina, buat ya kayak misalnya makanan, ya kayak gitu-gitu buat bantuannya. Tapi itu cuma bisa bertahan selama 2 minggu karena ya yang dibantunya kan ada 170 ribuan bahkan Iya. lebih gitu kan. Tapi kan masalahnya bukan masalah jumlah orang yang dibantu juga, dan The Weeknd kan nggak mungkin punya duit sebanyak itu dalam Iya. waktu yang sering juga kan. Ya karena ya itu memang harus didesak pemerintah dunia dan PBB-nya itu, karena ketika bantuan itu udah datang ditembakin lagi. Iya. Kan ada beritanya kan. Iya, Iya, tetap hancur. Itu parah Kemarin banget sih. tadi malam juga udah ada juga Ada kan? gitu. Tadi Iya. malam ada. Apa Tadi tuh? malam itu kalau nggak salah. Iya yang Tadi kayak malam Di atau kemarin campnya, ya? apa Iya, di kemarin mana? ada. Bukan di camp yang itu, yang ke sekolah-sekolah itu yang di yang ini yang 4 orang sandraan dari Israel. Terus mereka ngebom sekolah kalau nggak salah, Iya. dan alasannya itu mereka ngebom kan ada Sandra di sana katanya. saya ada Sandra Oh, untuk mereka safe melepaskan zone. Melepaskan Sandra. ya melepaskan Sandra itu, dan itu harus mengorbankan ratusan jiwa. Ya maksudnya untuk 4 orang malah ngebunuh ratusan orang sih nggak masuk akal Tai sih. sih, itu tai. Nah, anjir jadi bayang sore. Lanjut. Jadi gimana pendapat pribadinya tadi? Kalau Apakah orang, kita ikut bersuara atau masing-masing aja atau gimana? kalau menurut aku ya baiknya ikut bersuara lah, biar naik gitu ya. Ya, Biar naik. ya maksudnya biar naik. Oke. Stop Ambar, kita lanjut. Maksudnya biar, ini pembahasannya serius loh, masalah nyawa. Astagfirullah. Besti. Maksudnya biar, Biar ini Instagramnya di Anwar ini Yoza Sarah, oke? ya Allah, sama dia mengalah tuh jangan gitu. Enggak. Ya lanjut tadi gimana? Kita nggak lagi bercanda guys. Enggak lagi bercanda. Kalau bisa mah ya
janganlah gitu. Ya Jangan kalaupun masa jangan Jangan support Palestina gimana? Ya jelas aja lah. bersuara gitu. Kan betul. Ya bersuara gitu, kayak yang nyuarain. Dan kamu ada nik. Bersuara. Iya. Kamu kan ada Nggak mikrofon apa-apa, di sini. kan lagi disorotnya di sini ceritanya. Sangat bagus. Oke. Ya nyuarain biar Palestina itu ya cepet bebas gitu, nggak terus-terusan diserang gitu. Terus Berarti sama kayak ini ya, ada fatwa MUI ini kalau kita baca beritanya. Tuh, MUI mana tadi ya? Oh ini ntar. Saya buka berita dari MUI biar ini valid ya guys ya. Dari tempo.com. Aduh. Fatwa MUI boykot produk Israel itu berlaku sampai Palestina merdeka. Berarti benar sampai Palestina merdekanya kalau Oke. kata lu barusan. iya sampai Palestina merdeka. Tapi lah. kalau misalnya Palestina merdeka, ini mah random talk aja ya, yang Nah, Iya. yang aku tahu gitu, katanya kalau misalnya Palestina merdeka something happen kayak Apa? the end of Apa? day, langsung joget di Kiamat. Apa gimana? Kiamat katanya. Oh katanya kiamat. Itu Oh, tidak iya, sebaliknya ya. Kalau Sebaliknya. seandainya Palestina mereka kiamat ditunda enggak, 100 tahun. Israel Merdeka, Palestinanya yang ini, yang hilang. iya itu Jadi kiamat. kiamat. Oh, Jadi gimana sebenarnya, Pak? saya sebagai anak pesantren walaupun tidak kelihatan dari muka saya ya. Lebih Lebih ke ke muka-muka. Iya, muka-muka siapa sih yang Rohingya. Oke, jahat sekali ya guys ya. Oke. Ya, tanda kiamat itu ada 10 kan, kiamat besar tuh. Jadi kayak salah satunya itu tidak ada Palestina. Jadi kayak tanda kiamat besar itu munculnya Dajjal, matahari terbit dari barat, munculnya dua hewan, ini jadi dua hewan yang membawa tongkat Nabi Musa dan tongkat Nabi Sulaiman dan cincin Nabi Musa. Terus apalagi ya? Cincinnya Cincin apa? Nabi Musa kayak cincin- Stranger Things, Cincin kayak Doctor Sulaiman. Strange. Oh salah, cincin Sulaiman Tongkat sama Nabi Musa. tongkat Nabi Musa. Terus keluarnya Yajud Majud gitu-gitu, nggak Iya. ada yang Palestina mereka tuh nggak ada dalam tanda-tanda kiamat Oh. besar gitu. Takutnya kesalahan berpikirnya kesalahan. Jadi Oh. Oh ya itu mah. gara-gara kita takut, anjir takut kiamat tapi Nyawa. malah mengorbankan rasa nyawa kan juga nggak bagus. Iya. Oh. Bapakku Serem loh itu. banget. Makanya pas Allah kayak waktu SMA kan, tahu Iya, nggak iya. sih waktu pas zaman tahun 2018 apa 19 kayak gitu, tau nggak sih yang berita tentang perang dunia ketiga gara-gara Iya, si Donald Trump itu, Iya, kan tuh iya. rame banget kan, Iya. kayak wah ini bentar lagi kita bakal apa? Tahu Iya, aja 2020 bakal- Covid. Iya, yang kayak gitu-gitu. Terus Nggak habis jadi. itu kan aku tuh takutan ya waktu ya emang dari kecil tuh takutan, Iya, awal sama awal aku mulainya juga takutan sih. sama yang kiamat-kiamat gitu gara-gara pembantu aku tuh nonton silet. Si siletnya itu tuh nayangin tentang kiamat. Wah. Kayak anak kecil Masih ngeliatnya Feni Rose kayak, nggak tuh oh my hostnya? god bro gitu kan, udahlah. Tapi 2012 kan udah lewat nih kan, ternyata saya aman gitu kan. Nah, I passed that gitu kan. Nah terus habis itu ya itu yang pas mulai tentang perang dunia ketiga tuh mulai takut lagi kayak ya ampun. Terus habis itu juga ada pembahasan tentang kiamat. Terus habis itu munculnya Dajjal tapi ini jualan melon. Apa kayak jadi kan nanti tuh ada masa di mana kita tuh mengalami kekeringan. Terus Dajjal jualan melon. iya, nah terus habis itu nggak tahu kayak orang tuh rame di sosial media tuh pada ngomong kayak nanti tuh pas kita kekeringan terus Dajjal muncul dan dia tuh kayak bagi melon kayak gitu. Terus habis itu aku nanya ke pacar aku, emang bener ya kayak gitu? Terus habis itu dia main bodoh, kamu mah nggak ada yang kayak gitu, Dajjal bawa melon. Bukan melon tapi semangka. Tambah water doang anjir. Ini contoh-contoh orang-orang yang terpapar aliran sesat ya guys ya. Itu tuh pas pembahasan tentang Dajjal bagi-bagi melon tuh pas-pasan sama tayangnya rilisnya film yang di Netflix yang Messiah itu, kalau kalian Oh tahu yang itu. yang Amerika Mm-mm, belum. yang itu kayak ya ampun aku takut banget ya Allah. Langsung itu aku ingat banget lagi pergi sama keluargaku. Terus di situ aku langsung Lagi kayak diem. threesome? Lagi enggak, pergi sama keluarga. Disensor ya tadi ya, guys, ya? Kalian tidak akan tahu itu kata apa tadi nggak? Habis itu aku langsung kayak diem sambil makan, diem takut Dihujat lo kita. deg-degan kayak gitu. Dihujat lo gitu. Ya, aman. Jadi mereka emang saya klarifikasi mereka dua aliran sesat guys. Dajjal melon itu sesat masalahnya ya. Ya, Ya, Dajjal tapi juga. sekarang aku udah tahu itu semua hoax. Nah, Ya, biasalah anak-anak. ya biasa itu karena masih muda, belum tahu. Sekarang kan udah lebih tahu aman lah. Kebanyakan Lebih tua. kebanyakan nonton apa sih baca-baca broadcast WA. broadcast WA
Kalau kamu tidak bagikan ini ke 10 teman-teman kamu, Masih 2 tahun yang lalu tentang pas kita lagi bulan Ramadan. Terus habis itu ada berita tentang nanti bakal ada meteor jatuh tanggal 15 Juni. Itu aku bener-bener stay up. Pokoknya dari tanggal 14 sampai 15 Juni habis apa? Habis taraweh. bukan taraweh, makan subuh sahur. Dia sahur. Anjir itu kayak aduh aku takut banget makan apakah subuh kan? Habis makan subuh. aku kayak demi ampun aku masih hidup kayak terus habis itu kan ada persis waktunya kan misalnya 04.25 terus setelah 04.26 kayak I'm still alive bro alhamdulillah. Ya itulah itu contoh kenakalan remaja ya guys ya. Jangan ditiru ya guys ya. Hoak dong. Ya udah. Itu tadi dari The List berarti kita ikut bersuara lah sebaiknya ya. Ya. Sampai Palestina merdeka. Ya kalau Iya. bisa sih yang kayak Netanyahu. apalagi aku yang dari K-pop ya kayak aku tuh banyak suka dari mereka kayak please lah jangan dukung gitu selesain gitu ya emang kalian tuh terkontrak sama ya walaupun mereka nggak bakal denger ya apa yang Aing ucapin. Ya, tapi kan bersuara. Tadi Iya, poinnya kita setidaknya bersuara. bersuara. Ya walaupun mereka itu kontrak sama agensi dan agensinya itu punya ya hubungan KOL dan ya pasti ada kontraknya. Ya, ya. Setidaknya kalian itu bersuara gitu. Ya, Ya, aduh Baby Monster aku kemarin padahal lagi suka-sukanya Bersuara. Baby Monster. Aku itu Ya chart. Sip, udah. Curhatnya nanti aja. Ya. Ya sekarang pendapat dari Ambar gimana mengenai ini? Kalau kata Apakah Kak ikut Arif bersuara? Netanyahu-nya disuruh ditangkap. Apa? Netanyahu-nya sudah ditangkap. Gimana caranya? Dia aja juga udah takut keluar dari Israel. Tapi kenapa enggak ini ya? Maksudnya kenapa enggak nyobain pakai ilmu gitu buat Yang kayak di Indonesia gitu ya? iya Yang kayak gitu kan yang maksudnya santet-santet gitu. iya Dukun bergerak dong. kayak Masa gitu loh. aja nggak bisa nyantet si A aja bisa, masa nyantet si itu nggak bisa? Kalian teh kerja tuh. Ini bahaya akun ini nggak disupport oleh pesulap merah guys. Ini bahaya nggak sih kayak gini? Aku takut aja. Gak. Aman. Yuk seluruh dukun Indonesia Bersalah. tolonglah. Kak aku tahu kalian itu pasti butuh target karena ini masanya ini kalian butuh target buat tumbalan kalian kan ya udah ini banyak loh targetnya Fotonya banyak ya bisa dilihat di Google ya. banyak di TikTok Langsung banyak loh. Iya di TikTok banyak tahu akun-akunnya yang diserang sama warga Indonesia tau nggak? Yang tentara Indonesia. Kayak gitu. Wah, Fotonya kan. fotonya. Iya. Pesulap Tapi merah kayaknya tidak mereka- approve. Pesulap merah tidak approve konten ini guys. Karena percaya musyrik. Lanjutin Ambar belum selesai tadi. Tentang ini. Ya bersuara. apapun caranya lah sok merdekain kasihan. Ambar kenapa kamu yang bicara? Kan kamu sudah kasih kesempatan bicara. Silakan Ambar. Tentang bersuara. Ini perlu dibungkam ini. Tentang bersuara. Iya gimana? Apakah kita ikut bersuara juga atau kita menuntut selebritinya bersuara atau ya udah masing-masing aja gitu apa gimana? Kata aku artisnya harus bersuara juga. Oke, berarti Iya. sama kayak The List ya. Sampai Palestina merdeka juga nggak? Karena Iya. MUI bilang sampai Palestina merdeka. Iya. Iyalah sampai merdeka Oke, lah. oke, bagus. Kamu pas lagi masih pakai apa? Apa? Pasta Pasta gigi. gigi. Pakai ini aku tahu. Tahu nggak produk Siwak. Sasa ada Enggak bentar, kita kan Ada nggak bahas yang kayak- produk. ada itu di produknya tuh ada kayak siwak-siwaknya gitu Pecin. tau. SHA. Iya, yang tahu nggak sih? Iya, yang itu. Cair. Ini backpacknya itu terlalu cair odolnya jadi tumpah-tumpah di sikat gigi aku guys. Pertama kita bahas odol, ntar habis itu skincare, retinol segala macam dan gue makin nggak ngerti. Udah selesai. Berarti situ aja ya. Sekarang masih pakai Scarlett. Enggak, Aku nggak pakai Scarlett. udah nanti dulu, sabar. Boykot, Scarlett boykot. Bagus. Oke, udah ini karena kita udah mau ending. Sekarang satu kata buat Israel. Wajir, tidak selamat ini. Kalau Ambar satu kata buat Israel. Tapi nggak akan ditarget kan, nggak akan jadi sasaran kan? Ya Aku enggak lah, takut. kita kan kontol-kontolin gitu. Gini, sebenarnya ada teori mengalahkan Israel. Kalau misalnya Israel tuh marah ke kita, Israel kan penduduknya nggak nyampe ratusan juta ya, anggaplah 20 juta, 30 juta lah. Kita 200 juta lebih. Kita ambil aja septic tank dari tiap rumah, kita lempar ke Israel, itu udah meninggal ya tahu.
Simple, gak perlu peluru kita. Aman. Jangan takut sama Israel. Kita lebih banyak. Kalaupun mereka kesini ya ke Indonesia, Jangan. ya walaupun kesini mereka akan ngeluh dengan parkirnya tank mereka sama tukang parkir. Ya, gak bisa kesini juga kan, ditahan bea cukai dulu. Anjir, bea cukai. Pas masuk Indah udah tinggal ininya doang, yang tembakannya doang, sisanya dipelelin. Ini satu kata buat Israel dari Ambar, dari Dilis. Misalnya satu kata ya, satu kata buat Satu kalimat boleh deh, Israel. kalau nggak bisa satu kata, satu Satu kalimat. kata aja lah. Apa? Satu kata. Janji. Kayaknya lebih bahaya kata-kata ini deh. Tadi disensor. Ya udah. Kalau satu kata dari saya buat Israel adalah gitu aja. Ya, sekian kita adalah ya sebagai manusia kita harus pro Palestina lah. Mempunyai rasa Ah. kemanusiaan. Karena ini bukan masalah kan kadang bilang ini karena agama enggak nih. Itu kemanusiaan guys. Karena ini orang-orang yang dibunuh, bahkan anak kecil dibunuh. Ya, Kita harus banget. punya empati. Tidak berperi kemanusiaan. Kita harus memanusiakan manusia. Ya, Ya. jadi begitulah sekian konten Culture Zone kali ini. Tetap support Palestina dan boykot produk-produk Israel. Suarakan terus. Dan sekian dari kami dari Main Studios, dari Culture Zone. Saya Aman Kim. Saya Delis Anwar. Dan aku Ambar. Kita cabut. Sampai jumpa di Culture Zone selanjutnya. Dadah.